Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Kamis 27 Februari 2025, hari pekan biasa ke-7. Marilah kita berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau senantiasa memanggil kami untuk kembali. Berilah kami keberanian untuk bertobat setiap kali kami mulai menjauhkan diri dari-Mu. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, barang siapa memberi kalian minum air secangkir oleh karena kalian pengikut Kristus, ia tak akan kehilangan ganjarannya. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan, engkau penggalah, karena lebih baik bagimu dengan tangan terkudung masuk dalam kehidupan daripada dengan utuh kedua belah tangan masuk dalam neraka, ke dalam api tak terpadamkan. Dan jika kaki menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan kaki timpang masuk ke dalam hidup daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tak pernah padam. Sebab setiap orang akan digarami dengan api. Garam itu memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kalian akan mengasinkannya? Hendaklah kalian selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Romo. Selamat pagi George. Pada kali ini saya ingin bertanya, mengapa Yesus menyuruh umatnya untuk memotong atau mencukil salah satu organ tubuhnya agar bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Mengapa demikian, Romo? Selamat pagi para pirsawan dan George. Dalam peribahasa disebutkan, kalau ada tomat yang busuk dan satu keranjang, maka tomat yang busuk atau yang baik dibuang? Busuk. Yang busuk dibuang. Karena akan mempengaruhi tomat-tomat yang sehat. Demikian pula tubuh kita, secara medis pun begitu. Kalau orang sudah kena diabetes, kakinya busuk, maka dia harus dipotong. Kalau tidak akan terus menjalar ke seluruh tubuhnya dan dia mati. Ya. Jadi secara medis pun hal itu dilakukan. Tetapi ini berhubungan dengan kehidupan rohani. Tubuh adalah badan atau anggota yang dititipi oleh Tuhan dengan rohnya. Dan tubuh itu bersifat sementara. Tetapi tubuh itu melahirkan kedagingan, keterikatan manusia kepada nafsu-nafsu pribadinya. Sehingga melupakan Allah. Maka hal-hal yang merusak tadi itulah yang harus dibuang. Tidak seperti baru-baru ini di Myanmar. Ya. Sekitar tanggal 17 Februari 2025, seorang imam berusia 44 tahun bernama Romo Donald Martin Yen Win dimutilasi oleh para tentara junta yang telah menggulingkan
pemerintahan yang resmi, yaitu Aung San Suu Kyi, pemimpin mereka. Karena itu ada dua kelompok yang berperang. Maka kedua-duanya ini harus saling membersihkan diri. Kalau tidak, rakyat yang sekitar sudah 4.000 orang itu sudah meninggal. Kenapa? Mereka perang satu sama lain. Situasi kaos ini tidak melahirkan damai sejahtera. Ya. Sama seperti situasi rohani kita. Kalau situasi rohani kita tidak beres, maka kita tidak pernah bisa mendengar apa yang disabdakan Tuhan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Maka kita boleh katakan sebagai orang yang bingung, tidak tahu harus berbuat apa, kita hanya mengikuti nafsu-nafsu daging kita saja. Kita menjadi budak nafsu, tetapi bukan menjadi hamba Roh Kudus. Maka lalu beberapa hal yang mengganggu kehidupan kita yang berkaitan dengan Roh Kudus harus kita berani gunting. Sama seperti seorang petani anggur. Ya. Seorang petani anggur bila musim buah tiba, maka daun-daunnya itu dipangkas. Sehingga yang muncul hanya batang dan buah-buah itu. Itu menandakan bahwa daun-daun itu tidak berguna lagi untuk pembuahan. Karena itu juga manusia harus juga menggunting hal-hal buruk dalam hidupnya agar tidak menyesal. Kenapa? Dia harus mempertanggungjawabkan hidupnya dalam kegelapan. Kenapa ketika kita berada dalam kegelapan, ketika kita berada dalam kenikmatan, kita lupa. Kita buat apa saja yang menyenangkan hati. Maka di dalam kesenangan hati tadi, tidak melahirkan damai sejahtera, tidak melahirkan keadilan, tidak melahirkan cinta kasih. Karena itu pada hari ini Yesus mengatakan kepada para murid agar waspada kepada kegelapan tadi. Dan kalau bisa tepis dan buang, jangan bergabung. Ya. Tinggalkan kegelapan itu. Karena itu bukan ranah kamu. Ranah hidupmu adalah dalam terang Roh Kudus. Tidak mudah, kenapa? Rasa daging itu, nafsu-nafsu daging itu melekat dalam diri kita. Karena itu kita harus banyak berdoa dan berpuasa agar kita tidak menjadi budak nafsu itu. Maka mari saudaraku terkasih, kita berdoa agar Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar yang baik dan kita sendiri sadar untuk mengikuti Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil pada hari ini membuat kita semakin hari semakin sadar kenapa kita dicintai oleh Yesus. Agar kita suatu hari mendapatkan tempat bahagia di surga. Selamat pagi, selamat berjuang, Tuhan memberkati. Marilah. Oke, mari berdoa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur untuk Ekaristi Kudus ini. Utuslah Roh Kudus-Mu menaungi kami, sehingga kami dapat terus-menerus bertobat dan menuntun sesama kami dengan peziarahan menuju kerajaan-Mu yang abadi. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.